Kecunduk malih sareng titiang iriki ring acara wirasa DPRI mangga sami salin pegedek pegenyum ring acara wirasa DPRI media pemersatu bangsa mau ayo jagek penyem manis mau ayo jagek pedagang kopi beli mai lakar membelanja nanging lacur sing apa pipis. Kini belacur nengelah pisaga apa? Nyak sing ngepes kirim ke warung jak lulu kirim ke warung. Aduh, payu nyampat padahal bejegek kalau kundangan. Empat payu ke di warung. Oh, pes apa kirim mai lulu kirim ada jak. Ye. Kan pohon rumah. Weh. Nyenakan te biu ne. Ne ben ada mak. Ih, mak ngalah bini tudung terus no. Mimi lah tuh taruh pedalam apa tempalnya nyampat. Mau nyampat kan gitu. Kaden warung ne punya nenek lo. Alo ke nyampat ini uleng tuni nyampat. Kan biasa kita buanglah sampah sembarangan. Sing tadi gitu tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampah di tempat sampah. Jalan-jalan untung lulu gitu apa jeneng ne? Sing tadi ngentung lulu sembarangan. Ne ben ada untung lulu sing. Hello sayang keng Kan lain ya nih. Lah ingat ngatur segang. Iya. Adi nek kene tekan nih. Weh, beli bentar nak megeneng. Wah. Beli lagi bahagia yuk. Lagi apa? Digah beli marah. Kenapa? Dilarang buang sembarangan gitu ya. Apa ne paling Kolong beli semua. Ki sampun. Ya. Ya. Juari kan buang ibi saya mau bayar. Buang sampah sembarangan. Sing mana dia kopi? Niki bapak perebutkan. Aduh, kopinya. Lemuk kopi nggih. Kurang manis lihat tiang manis. Ada. Tiang nak kenyam niki walaupun pakai masker tak kelihatan. Zaman Ibu Ayu udah kelihatan. Tapi kopinya. Niki ledang niki kopi yang panas-panas sekali nang tadi gitu kan. Yang dingin 25. Itu ciri khas. Nah, niki mumpung Pak Kadis tentang niki ini sampah Pak Kadis. Tiang baca dan lihat dan juga ada di dalam. Bali niki kocap sampun masalah sampah niki sampun krisis pisan niki. Nah niki indi anak piasane merdaning jagat pemerintah juga sudah memikirkan dengan segala cara, bahkan kalau bukan salah niki keluar Pergub nomor 47 tahun 2019 yang mengatur tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah niki yang jadi pertanyaan yang nabi maksudnya nika. Dulu Pak Kadis. Oke. Om Swastiastu. Terima kasih niki atas ulaman daripada Bapak Sami ya. Terkait dengan Pergub 47 2019 tentang pengolahan sampah berbasis sumber niki,
tadi sampun dijelaskan, sampaikan permasalahan kami di Bali itu yang sekarang adalah yang paling cukup mendapat perhatian adalah masalah sampah di seluruh Bali. Kalau kita melihat daripada pengelolaan sampah di Bali ini, tentu kita juga melirik daripada di hilir lokasi lahan TPA kita. Mungkin Bapak Ibu Sami dah melihat kondisi TPA kita ini luar biasa, tidak terkendali, sehingga memerlukan jalan keluar bagaimana ke depan kita harus menyelesaikan masalah sampah. Dengan kondisi itu sekarang, dengan kebijakan Pak Gubernur melalui visi beliau adalah Nangun Satketih Loko Bali, melalui pola pembangunan semasa berencana menuju Bali era baru. Nah, ini salah satu misi 11 dan misi 21 ini menjadi tugas kami di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali. Nah, tujuan daripada Pergub ini adalah bagaimana kita bisa menjaga Bali ini supaya bersih dari sampah, menjaga kesehatan lingkungan, kemudian sampah itu menjadi nilai ekonomi dan sebagainya. Nah, dari situ kita ingin mengembangkan Bali ke depannya supaya benar-benar Bali ini bebas dari sampah. Nah, kalau berbicara tentang pengolahan sampah berbasis sumber, artinya secara prinsip siapa yang menghasilkan sampah, di sumber itulah mereka harus menyelesaikan masalah itu. Jangan memberikan sampah kepada orang lain. Itu siapapun yang menghasilkan sampah itu harus mereka sendiri bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Nah, bila perlu kulit itu ajang. Dengan Pergub 47/2019 ini telah dilakukan juga implementasi karena kita melihat sekarang persoalan ini harus selesai di desa. Jadi Pak Gubernur juga mengeluarkan surat keputusan Gubernur 381 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan sampah berbasis di desa, desa adat dan desa kelurahan dan desa adat. Nah, ini yang harus kita dorong dulu. Awal-awal ini harus kita, nah sekarang pada kesempatan yang baik ini itulah yang harus kita kerjakan. Jadi yang maksudnya berbasis sumber itu berarti kalau misalkan desa A yang menghasilkan sampah dikelola di sana. Dikelola desa itu. Biar tidak jangan mengotori desa lain. Jangan berharap di TPA itu akan nampung terus. Ngerti sampun. Ayo. Sebelum tiang mentahkan itu sareng Pak berbekal. Kita juga mengundang pamirsa di rumah nih untuk bergabung. Ring nomor telepon 0361237706. Menawi wonten pertanyaan-pertanyaan dirusak. Nih, Pak Berbekal. Pura niki tiang dengar-dengar niki Ring Desa Taro sudah berhasil mengelola sampahnya secara mandiri. Nah, tiang penasaran niki Pak Berbekal. Napi yang dilakukan sehingga bisa mengelola sampah secara mandiri pun niki. Terima kasih. Yang ucapkan kepada TVRI yang mempersatu bangsa. Inilah kita pakai persatuan itu yang inti pentingnya. Bagaimana kita menyatukan masyarakat yang ada di bawah. Itu peran pemimpin. Kita harus satukan elemen masyarakat, baik adatnya, baik tokohnya, baik prajurunya. Apalagi kita punya gubernur yang betul-betul konsen terhadap lingkungan. Dengan visi beliau Nangun Satketih Loko Bali. Apalagi ibunya juga aktif seorang ibu posternya. Luar biasa, beliau pun luar biasa mengedukasi masyarakat. Dari situlah kami di desa khususnya kami buat peraturan. Bikin peraturan desa gitu. Harus desa ini membuat peraturan di Desa Taro khususnya Perdes nomor 2 di tahun 2020. Acuannya ini adalah Pergub 47 di tahun 2019. Juga ada peraturan Pak Bupati Gianyar nomor 18 tahun 2019 tentang bagaimana strateginya mengurangi masyarakat itu mengurangi untuk menggunakan berbahan plastik berbasis rumah tangga sama dengan Perdes yang ada di Taro. Bagaimana kita mengatur masyarakat kita biar taat, biar bisa sampah itu dikelola dengan baik dari rumah tangga sudah terpilah dengan rapi. Disitulah saya ketemu bersama staf desa juga tokoh masyarakat karena ring desa yang ditakuti apa? Pasti peraram, awik-awik. Nah, itulah yang bisa mengatur warganya karena adat itu adalah suatu organisasi. Berarti tentang pengelolaan sampah ini masuk ke dalam peraram atau di sana ada larangannya, dilarang buang sampah ke sungai.
ke got, Iya. ke tegalan khususnya sampah plastik, juga membuang di sembarang tempat, juga termasuk di pura. Kita harus juga atur di sana masyarakatnya. Kita atur khusus prajurunya, tokoh bedesonya ini agar sering-sering memberikan edukasi, sosialisasi itu inti poinnya agar masyarakat kita sadar sekarang. Karena kita sudah lihat Bali ini, khususnya TPA di Suung, di Temesi sudah overload, sudah kelebihan sampah, Bahkan betul. sudah menjadi gunung. ya, sudah menjadi gunung buatan Nggih, itu. jati. Karena sampah sejatinya adalah tanggung jawab kita semua. Nggih. Sepanjang manusia ada, sampah itu tetap ada. Tapi tanggung jawabnya harus ada kepada diri kita sendiri. Itu yang harus dilakukan. Kita tanggung jawab bersama untuk mengatasi sampah tersebut. Nah, boleh nggak bocoran sedikit aja? Napi contoh hal peraram yang muncul ketika dia melanggar, misalkan masyarakat ada yang melanggar, napi contoh kecilnya nih. Yang ada yang tertuang dalam peraram atau awik yang kami lakukan di Desa Taru, satu, masyarakat kami dilarang membuang sampahnya ke tegalan, biarpun mereka memiliki lahan untuk membuang sampah, tidak bisa juga mengolah sampahnya, khususnya sampah plastik di rumah atau di lahan tersebut tidak bisa. Juga membakar sampah juga tidak bisa. Tidak Oh, bisa. tidak boleh membakar sampah? Tidak bisa membakar sampah. Itu ada di Awik dan Peraram. Kemana lagi dia harus membawa sampahnya? Kemana? Ya, desalah yang hadir mengangkut sampahnya tersebut. Nah, kita berikan pelayanan sesuai dengan waktu. Kalau sampahnya sudah terpilah dengan baik, misalnya kita pilah hari Senin atau Somo, sampah plastik diangkut. Hari Kemisnya sampah organik yang kita angkut dulu. Kalau ada sampah yang tercampur tidak diangkut, harus diulang. Yang hadir adalah perjurunya, mendekati warganya yang ada di adat. Oh, ini sampahnya belum terpilah, pasti tidak diangkut. Perjurunya hadir. Seandainya masyarakat tidak mau melakukan itu, ya ada sanksi adatnya yang sana. Nanti satu, mau kak diumumkan di Paruman? Aduh. Kan malu kita. Disebutkan ya namanya. Enggak, ada apalagi Ibu Ayu cantik. Gara-gara diumum. sampah, aku ada lagu menit di Banjar saja. Aduh, apalagi jegek-jegek. Apalagi dagangnya cantik diumumkan di Balai Banjar. Ibu Ayu belum memilah sampahnya punya warung. Malu. Bisa spiral dia. Viral itu. Ya, itu rakutnya. Apalagi yang 3, 1, 2 tidak dijalankan. Ada sanksi denda lagi Ibu Ayu. Ada dendanya. Apalagi Ibu Ayu jual beras kena denda 10 kilo beras. Ada lagi ada berupa upacaranya sesuai dengan kesepakatan adat yang wajar adatnya gitu. Yang jelas bukan dendanya yuk, tapi harga diri kita diumumkan di itu yang paling jelek. Iya. Jadi luar biasa. Apalagi fotonya Ibu Ayu ditempel oleh banyak. Kayak- Ada fotonya. Kayak laron apa dana dicari laron apa dana? Ya, itu yang kami lakukan dari Laru. Nah, tertarik. berarti. Jadi tertarik. Diki ini adalah satu hal yang memang perlu Sangat perlu. Ya, sangat perlu diteruskan oleh desa-desa yang lain. Makanya Pak Kadis Iki, Oke. selain desa Taru, berapa desa yang sudah melakukan pengolahan sampah berbasis sumber dan bagaimana terobosan yang dilakukan oleh pemerintah kalau masih ada desa yang belum mau melakukan hal yang sama? Kalau kita berbicara desa-desa yang mengikuti model yang sudah dilaksanakan oleh Desa Taru, Pak Berbekal Dwi ini, banyak. Ya. Yang jelas sekarang yang sudah kita terus dorong dari dulu itu adalah contohnya Desa Padang Tegal, Ubud, di Kelurahan Ubud. Ya, Ubud. Kemudian di Beleleng itu ada, Bakti Serago ada. Di Kelungkung, Pakse Bali dengan TOS-nya itu ada banyak dari desa yang sudah melaksanakan. Ya. Kemudian Desa Punggul Dwi, Badung itu. Desa Bindu lagi, Desa dan Bindu yang ada di Mambal itu. Jadi banyak desa-desa yang sudah melakukan. Cuma sekarang kan yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana mereka sekarang mampu sesuai dengan sampah yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah itu. Pertama kita ingin adalah ada upaya pemilahan. Ya, itu yang disampaikan oleh Pak Mukal tadi itu. Pemilahan itu penting dulu. Udah dipilah, kemudian kita organik dan anorganik. Nah, kalau bisa, kalau lebih mudah lagi, kalau memang bisa di masing-masing keluarga itu
mengelola sampah organiknya. Jadi lebih mudah desa TPS 3R itu mengelola yang ada di desa. Contoh Pak Kadis untuk mengolah sampah anorganik, yang organik nih, yang organik. Penapi setiap rumah tangga. Organik itu ada beberapa desa sudah melakukan, seperti di Cemenggon, Kerasan Celuk Pak ya. Jadi mereka untuk membuat lubang untuk lubang sampah itu 1 meter dengan jari-jari juga 1 meter. Jadi ukuran mereka dalam waktu 2 tahun mereka baru bisa terpenuhi. Tapi karena dia sudah menghasilkan terus kena diolah dengan model yang sekarang ada mol, ada M4 dan sebagainya, ada enzim, itu dipercepat prosesnya. Apalagi kalau bisa dia lagi melakukan memotong-motong sampah-sampah itu cacah itu lebih cepat jadi kompos. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama. Hanya cukup 24 hari, 30 hari sudah bisa jadi kompos. Oh, secepat itu ya, Iya, Pak. Kalau apalagi cara nak bali cara nak nyekap biu nih kan. Kalau biu aja bikin matang kan 3 hari udah masak, kadang ditanam. Dan juga keprit ya. Karbit. Nah, Niki wedang sampai 15.000 nih. Dingin, biar tidak cepat dingin nanti harganya sedang. Nah, kita nikmati dulu kopinya dan beli kopi Kecandi Dasa. Wali malih iri kiring acara Wirasa Reng TVRI Media Pemersatu Bangsa. Nah, Wali titiang mengundang niki pamiarsa di rumah untuk bergabung reng acara puniki lintang telepon reng 0361237706. Sawirah niki topiknya sangat luar biasa untuk menjaga kebersihan Bali kita tercinta. Karena itu yang bilang tadi, sekecil apapun Anda sangat berkontribusi demi menyelamatkan bangsa dan negara, khususnya dunia alam semesta yang kita cintai ini. Bedi raga ngolah sampah, lewat lu ngejang. Itu nak titipan nak raga tamiu ke gumi ini, sing lagu mi nak raga tamiu, minjak bergantian raga mulai. Bemani saget ada panak cucu raga kau panak po ya gumi ini melah. Aneh kedas tuh. Tuh karena nago cara orang marah sing ulian sembayang, sing yang nago kengidang ngalih betara ulian berbuat baik kepada alam semesta, betara sudah tersenyum buat kita. Ayah saja beliau. Leng-leng dia ngapal tuh. Tanten kita mewariskan sampah kepada anak cucu dan kena. Nah jadi kene karena tuni yang tentang sampah ya jadi orang dapat saya. Nah, kene. Niki kan mungkin kalau kita melihat fenomena di masyarakat, mungkin yang pertama niki di jalan niki terutama Pak Ampura Pak Kadis. Niki ada mungkin dalam kendaraan niko yang melempar sampah, mungkin kebetulan ada dilihat tempatnya kosong, terus ada masyarakat yang dibuang saja. Nah, niko gimana caranya menindaklanjuti niko Pak? Mungkin ada satgas khusus yang menangani niko atau bagaimana? Karena kan yang lihat sering sekali ada mungkin dia dibungkus resek. Mungkin pas lihat sepi dilempar. Nah, mungkin solusinya seperti apa? Kalau ini kau kan lebih parah nih sebenarnya gitu. Bagaimana mungkin apakah dibuatkan satgas khusus atau sanksi apa nanti? Niko umumnya niko kan di jalan. Ini kau mantan dari jalan. Aslinya biasanya siap mengetekok yang lalu. Ya. Kayak kita. Jadi terima kasih. Jadi ternyata beliau ini selain nabuh, ternyata sangat peduli sekali dengan lingkungan. Terima kasih ya. Inilah sebenarnya harus kita dibentuk sekarang perilaku-perilaku ini kepada masyarakat kita. Kepeduliannya harus ditambah, ditingkatkan. Nah sekali tadi pembicaraannya terkait dengan apabila ada orang membuang sampah, nah tentu ini kan perlu ada model pendekatan kita. Dalam kondisi mungkin yang aman, kita mungkin dia berhenti, kita dekat sama mereka, kita sampaikan bahwa mohon izin nih Bapak atau Ibu atau adik, kiranya tidak diperkenankan Ibu untuk membuang sampah seperti kan gitu dah. Nah, kalau lagi mobilnya lagi kencang, kalau itu kita kejar kan nanti berisiko. Nah itu berisiko ya. Tapi terkait dengan satgas, memang di masing-masing kabupaten kota itu memang ada khusus satgas yang beranggotakan 2-3 orang. Setiap hari tugasnya keliling menginformasikan kepada masyarakat sekitar. Keliling dia. Jadi kayak Denpasar itu ada satgasnya. Kalau kami di provinsi kan kebijakan sifatnya. Kalau Denpasar operasional, mereka terus keliling di wilayah-wilayah yang sudah ada daerah kawas-kawas yang rawan. Contoh mungkin di Suboto Barat kan gitu ya. Daerahnya agak jarang penduduk aslinya.
sehingga kurang keperhatiannya ya di situ mereka melakukan langkah-langkah. Kalau di lingkungan desa-desa karena sama-sama sudah ada pemikiran yang sama, pendesa adat, Pak Lurah, kepala desa, Bu PKK, Sungodruni, itu sudah benar-benar komitnya sama menjaga lingkungannya bebas dari sampah. Sehingga yang sekarang lah daerah-daerah yang rawan, yang jarang ada tempat-tempat seperti itu yang menjadi awasi. Jadi salah satunya lah kita bagaimana menegakkan aturan. Jelas Bapak mungkin sudah lihat, kalau contoh Denpasar ada penertiban seperti itu, ada kena denda. Ya. Begitu ditemukan oleh Satpol PP, mereka langsung ada penilangan. Nah itu kan udah luar biasa itu. Sehingga sekarang kalau di wilayah kita, mari kita bersama-sama di desa atau di desa adat atau di wilayah pura kita ngiring raga sarang sami ikut terlibat mengawasi dan jangan sampai seperti perilaku itu. Ya. Ya, Luar itu biasa. yang Gitu nyan wayan. Gitu nyan wayan biar buang sampah sembarangan apalagi di jalan pedalem, ane di belakang wayana kena nyanan. Bisa kecelakaan masih nyanan gitu. Kadang-kadang ini untung tuh biasa. Kalau perlu foto viralkan. Biar dia mandu. Ya. Ya. Nggih. Aku ngutang sampah. Ih, Pak tadi apa? Nih kembali ke kesadaran sendiri. bersabar ya menghadapi Artinya orang itu. memang untuk melakukan hal yang baik itu Memang butuh tangan butuh proses. proses. Tangan, ya. Mungkin tiang ke Pak Berbekel, mungkin tiang penasaran niki Bapak. Selain desanya menjadi bersih, kan kaitan dengan pengelolaan berbasis sumber niki. Nah, manfaat apa lagi yang dirasakan oleh masyarakat desa Bapak? Napi kewenten income yang sudah dihasilkan? Kinten? Kalau sampah dikelola dengan baik, luar biasa income-nya. Kalau sampah dikelola dengan baik luar biasa. Income-nya. Kita Niki tahan sebentar semetan ya. sampai wenten nyarengin. Iya. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Inggih, rahajang wengi sapa sira ring titiang? Tijang menana tekan belok wajar sedikit. Semeton. Semeton nih. Kenal? Inggih Bapak nggih. Nggih, terus. Terus. Tijang iki jika diatur untuk yang wau nike tetap niki yang kuatir baca dengan teman-teman yang melempar sampah di margi mereka. Nggih. Tijang unar Bapak, maka kami Ibu Inggih. mangda ngomargiang sane wastu becek sonika. Inggih. Yang margine sampun api patutne ikan unas mangda memargi bersih astari ring bagi. Inggih. Suk semua Inggih. Matur suksema Bapak sampun nyarengin. Salam buat warga Tiang Rembilak ke sami dong kena Raja Rayu. Niki nanti bisa mungkin disambung dan dikaitkan dengan keadaan di Setaru. Nggih, terus. Kalau di sampah sudah dikelola dengan baik, satu bisa dia bernilai mutu ekonomi, satu botolnya bisa dijual, kedua organiknya apalagi Menghasilkan kompos organik. Kompos organik ini saya sudah manfaatkan untuk masyarakat Desa Taru yang manfaatkan untuk RTM, kakak miskin, dia kasih pupuk, dia kasih tanaman, biar dia bisa berdaulat pangan. Itu dari hal kecil ini ya. Kedua, Desa Taru juga bikin puspa aman. Puspa aman. Ya, kebun desa. Semua dari organik. Nanti hasilnya kita berikan kepada posyandu untuk menunjang memberi asupan gizi kepada balita. Luar biasa. Tentunya lebih sehat ya. Ya, itu yang kami lakukan Taru. Kami juga perannya adalah tidak lain, kunci suksesnya adalah ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu ini kami bentuk di desa kader kebersihan. Nggih. Gotong royong relawan, sosial kebersihan. sifatnya, membantu masyarakat kami masuk ke kakak-kakak ke rumah-rumah. Kami ada tim perbanyaran itu ada 3. Tiga tugasnya adalah satu koordinasi sama tim komunitas manajer pengolahan sampah. Dia masuk ke kakak. Dari dapurnya dari periksa tong sampahnya. Mana tempat sampahnya, Bu? Periksalah. Oh, ini masih tercampur. Diajarinlah
mana sampah Diedukasi. organik, mana sampah non organik, mana sampah residu. Residu. Iya juga harus dipisah. Iya. Ya ada popok itu termasuk residu. Sampo gitu, ada soptek itu residu. Gitu. Kalau sisa makanan bisa diberikan untuk ternaknya. Iya, gitu. betul. Karena kebanyakan masih pelihara babi di desa gitu. Mungkin kalau sampah sudah terbau, sudah terpilah, tidak mengeluarkan bau sama sekali. Kalau nanti Ibu Ayu mau mengunjung bisa nanti lihat di tempat pengolahan sampah tidak mengeluarkan bau. Bahkan kami jadikan objek wisata tempat sampahnya di sana. Objek wisata tempat sampah yang tempat studi banding. Ya. biasa. Ya, coba bayangkan rekan-rekan kita dari luar Bali baru melihat pengolahan sampah itu. Ya, waktu ini juga ya banyak sekali. Tentunya suatu kebanggaan sekali. Bu. Nah, ada kaitannya dengan sementara yang belok. Niki, adakah warga yang masih membuang sampah kayak yang tadi dari bobol Ring margi. Dengan keadaan kami khususnya di Desa Taro, karena seluruh masyarakat sudah mendukung satu dari hilir ke hulu itu semuanya sudah ditangani baik. Juga apalagi membuang sampah di jalan itu tidak bisa. Apalagi kalau orang lihat silakan foto, kami akan pajang nanti di tempat kantor desa. Ya tidak ada. Bahkan waktu musim hujan tuh sampah tidak ada di jalan. Itu satu, masyarakat kami sehat. Dua, mengajarkan jagalah rumahku. Betul. Rumahku bersih, adatku bersih. Desaku, motonya adalah desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Keren motonya, keren nih. Biasa motonya itu. Ini artinya desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Apalagi pemilihannya ibu-ibu tadi bagus, Pak. Ya. Duta-duta lingkungan hidup itu harus ibu-ibunya. Karena Biang mengancam bapaknya. adik Kalau bapak buang sampah kita cerai. ini kegiatannya rutin nih, Ya Pak, rutin bukan? juga kami juga kadernya kami tetap berikan edukasi supaya kuat mentalnya masuk ke rumah. Betul. Contoh Ujang ini guru sampah jangan kadar. Bagaimana caranya biar kadar ini kuat memberitahu warga itu kesadarannya kita harus mengedukasi masyarakat. Tugasnya adalah kami diberikan SK dari Perbekal. Juga dia koordinasi sama perjuru. Bah kami pun juga ikut pernah ada kadarnya mengadu kepada kami langsung turun juga bersama kadar. Mana masyarakatnya yang bandel? Gitu. Kami pun sudah turun, dia mau lah. Kami ajak dengan aturan, dengan tujuan, dengan maksud bagus diterima. Akhirnya mau sekarang. Tidak ada satupun. Bahkan kami mau minta warga yang bandel tuh, nanti kami akan membersihkan rumah kamu. Kami akan nginap di sini. Gitu. Dia punya warung, dia sembarangan buang di sebelah warungnya. Itu banyak Berarti sekali. niki ya kalau ditaruh kan berlaku niki. Tidak bisa. Oh, jadi dia Tidak harus diambil. Tidak diambil. Tangkawang jadi yuk orang gitu. Oh, atau dipilah. Niki Bapak sampahnya. Mana sampah niki ada tempatnya. Niki Kalau niki juga cetak ada ada tempatnya. tempatnya. Ya. Oh, Ya. kalau ini untung pisago niki. Apalagi di sana. Ya. Lain Ya. juga. Kalau ditaruh tidak diangkut. Hmm. Dia kami suruh memilah lagi. Kalau perlu kami hadirkan perjurunya biar dia tahu ini warganya tuh yang memilah sampah gitu ya. Oh, jadi pengangkutannya juga ada harinya. Ada. Hari kalau misalkan khusus Organik. untuk organik. Ada harinya khusus organik aja. Sudah ada perbanjarnya sudah ada. Oh, gitu. Harinya ya. Sudah diatur. Wih, keren. Dulu berita ini beli dengar waktu di Jepang yuk. Benar. Jauh saja melalui beli Napang serem ini. berita Memang tentang itu. di Jepang tuh penggarapannya memang begitu. Jadi jadi misalkan sampah kertas, ya masyarakat di sana hanya membuang di depan itu ya sampah kertas. Jadi gampang pemerintahnya mengolah. Hari Selasa untuk organik, semua sampahnya organik, tidak ada plastik dan botol di dalam. Kita ngantong wah keren. Bahkan ditaruh ini sudah kayak Jepang. Mudah-mudahan inilah kuncinya, kita harus tetap memberikan edukasi kepada masyarakat kita, biar mereka sadar sampah yang dihasilkan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Kami pun di Desa Taro secara gotong royong bersama masyarakat menangani sampah dengan kesadaran mereka sekarang. Karena mereka lihat waktu musim hujan tidak ada sampah yang mengotori jalan mereka. Itu yang mereka Karena apa yuk? Sampah pun takut kehujanan. Nggih kanten sekian iri kiring warung wirasa ring TVRI tentunya media pemersatu bangsa. Nah,
malih titiang mengundang niki pamiarsa sanewenten di rumah durusang sarangan acara puniki lintang telepon ring 0361237770. Nah, masih ditunggu. Meli jaro-jaro caplok toke. Meli jaro-jaro caplok toke. Arti nih. Suka toke. Benar nak ngai pantun lah tidak Pak Perbekal Kadis. Meli Jaro-jaro caplok toke. Desa Taruh memang oke. Niko baru pas. Ini Luar biasa kita harus sekali. berikan apresiasi setiap apapun pergerakan yang positif. Kita jangan iri karena gini kita bikin alasan itu tidak baik. Jadi kita yang muda bisa gitu, rago kok sing. Nah, kita juga bisa. Kalau semua punya prinsip seperti Desa Taruh, bagaimana Bali ini kan kembali Bali is the beautiful. Bali itu cantik. Bali because di Bali sering ngatur antifataful. And then sering melukat ke Tutamful. Tutamful. Makanya hari ini kita bisa Berkumpul. Luar biasa. Sebuah pencerahan sekali hari ini beliau kita berbicara dengan Pak Perbekal, dengan Pak Kadis juga. Nah, Pak Kadis mungkin ini. Pak Kadis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup yang kemarin, iki disemprotkan ekoenzim nggih kalau nggak salah nggih. Apakah ini ekoenzim juga bersumber dari pengolahan sampah organik dan apa fungsinya ketika disemprotkan seperti ini Pak Kadis? Ini kan salah satu model yang dilaksanakan oleh organisasi lingkungan yang sangat peduli ya. Itu sebenarnya ada bermacam model yang bisa dipakai untuk menjaga lingkungan. Kemudian yang hari kemarin itu kan dilakukan oleh sebuah lembaga yang proses itu dibuat dari bahan organik semua. Jadi maksudnya itu adalah bagaimana cairan itu bisa menetralisir daripada sumber-sumber pencemar itu. Contohnya mungkin di TPA. Diharapkan nantinya semakin banyak sering disemprot itu dengan enzim itu apapun namanya. Itu diharapkan nantinya semua jenis model bau dan sebagainya itu bisa dikendalikan. Itu bisa menurunkan tingkat pencemaran. Termasuk juga di sungai. Bisa membangkitkan biota tanah. Biota Dengan ekoenzim bisa di sungai-sungai itu. Nah ini kemudian di lingkungan sekitar jalan mungkin sekitar itu diharapkan nantinya bisa menetralisir, mengurangi bau-bau yang ada di sekitar. Wow, keren sekali. Ini kan memang murni dari hasil pengolahan sampah organik. Organik bahannya. Cairan. Jadi buah-buahan yang busuk-busuk dan sebagainya itu dipakai. Oh, jadi Jadi kita sekarang harus sudah banyak teman-teman juga sebagai orang-orang yang peduli terhadap itu mau memberikan model-model yang bisa dikembangkan seperti tadi yang dengan menggunakan mall gitu ya. Jadi barang itu yang mudah. Jadi ada contohnya untuk mengolah sampahnya contohnya. Dengan mall ya. Itu kita ada buangan tahu tempe di rumah yang enggak kita pakai. Kita kumpulkan, cari air kelapa sedikit, tumbuhan air, tumbuhan dedak sedikit, dikumpul dalam waktu 1 minggu, dia bawa ember, udah didiamin. Nanti sebagai bahan untuk proses sampahnya. Itu aja pakai, tidak beli kan? Iya. Jadi barang buangan yang bermanfaat ekonomis untuk mengelola sampah kita di rumah tangga. Apalagi ada ikan-ikan laut yang memang bekas habis kita sisa makan itu lebih cepat dia. Lebih cepat pembusukan sampahnya. Ya, Keren. Jadi tidak susah sebenarnya, asal kita mau merubah perilaku. Itu yang penting. Yang paling utama memang apa yang dikatakan Pak Kadis. Yang penting setiap orang memiliki mindset bahwa hidup ini sekali, kita akan kembali dan kita titipkan yang terbaik buat anak cucu kita kan, maka kita akan lakukan apapun yang terbaik buat nantinya untuk alam semesta. Menurut apa? Jangan kembali ke Pak Perbekal lagi, karena saya sangat tertarik gitu Bapak. Mungkin suatu saat yang akan mereka untuk melihat bagaimana pengelolaan sampah mandiri di sana. Kadang beli nanti saya ke sana, nanti objek-objek wisata saya gratis. Itu kan diberi. Pak Perbekal ini kan suatu kebanggaan sekali masyarakat bisa mengolah sampahnya sendiri. Dan juga seperti kata Pak Perbekal tadi, tempat sampah malah bisa dijadikan objek wisata kan seperti itu. Nah, dengan adanya Desa Taruh dikenal sebagai desa wisata niki, apakah juga bekerja sama dengan pelaku pariwisata nih ke Pak Perbekal? Ya, terima kasih. Mungkin terkait dengan adanya pengolahan
sampah Nggih, dalam berbasis pengelolaan sumber sampah. khususnya TPS 3R Desa Taru. Mungkin kami sebenarnya banyak dari stakeholder yang membantu. Dari komunitas juga ada, Nggih. dari pendamping pihak juga ada. Contohnya dari DLH kami terus mendapatkan pembinaan penyuluhan dari provinsi, DLH kabupaten, juga dari Yayasan Gumi Sasmaya MBH-nya itu. Bahkan kami didampingi selama 1 tahun di Desa Taru. Juga yang lain ada komunitas anak-anak perseraman kami bangkitkan. Apalagi dari generasi muda. Nggih, Ini betul. harus kita bangkitkan supaya dia tahu betapa pentingnya kita harus sadar diri mengolah sampah supaya bisa bermanfaat bagi tumbuhan supaya tidak selalu mencemari Nggih, betul. alam kita. Nggih. Apalagi Taru adalah peradabannya dimulai dari perjalanan rezeki Markandia. Warisan leluhur itu harus kita jaga. Dengan konsep yang diwali adalah Trihita Krana. Kita harus imbangkan ini 3 tianya. Ada perahyangan, pawongan, pelemahannya ini kurang mendapat perhatian dari semua lapisan. Dengan adanya visi Gubernur Nangun Satketi Loko Bali, baru sekarang mendapat perhatian luar biasa dari Bapak Gubernur, dari Bapak Bupati juga dari Ibu Gubernur. Kami sangat bangga sekali dengan visi beliau. Bahkan dengan sekarang adat seluruh Bali adalah garda terdepan untuk melakukan pemilahan sampah yang dari desa. Beliau itu harus bertanggung jawab. Ya, karena pasar juga ada di desa, sekolah ada di desa, semuanya di desa. Jangan lagi membawa sampah ke kota. Nah, biar sampah itu selesai di desa. Nanti yang mudah-mudahan nanti ke depan juga ada penemu teknologi yang bisa menghancurkan residu tanpa ada pembakaran. Mudah-mudahan di Desa Taru kami cuma masih membuang residu aja ke TPA 15%. Kecil itu. 15%. Ya, dari sampah yang kami hasilkan. Cuma residu aja yang kami buang. Nah, dengan itu Desa Taru mendapatkan bonus sertifikat alam. Sertifikat alam. Ya. Hebat, sertifikat alam, Ya. tanda tangannya berarti Ya, berdua alam nih. langsung, alam langsung. Anak ini kok Sertifikat alam adalah kami habitat alam itu kembali. Kunang-kunang banyak lagi ada. Capung itu banyak. Bahkan desa kami di 2019 dapat penghargaan. Sekarang aja lolos 20 besar tingkat nasional. Mendapat award Desa Wisata 2021 tentang alam. keren. Oh, jadi kunang-kunang. Jadi itu yang dimaksud sertifikat alam ya, Ya, Pak? betul, adanya kunang-kunang kembali. Ada lingkungannya bersih, Nggih. udaranya bersih, airnya bersih itu. Ekosistemnya kembali. Kembali lagi ya. Luar Ya. biasa. Beli bisa membayangkan yuk sambil jualan Ya. itu. ada kunang-kunang. Kok kunang-kunang. Nah. Kata ikan seru Cuk, 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 cuk. apa alih lah lap wati ke tong lindung alin. Eh luwung sa. Banyak dah, ada ben Ya. teka. Kan? Ya. Kurang beli teka. Wah, dibikin lah nyuleng gitu. Iya, mulai gitu. Oh, tuh len Kan? dagang kukus kurang Kan? munyu. Luar biasa. Ya, membayangkan Itu saja yang kami sudah. lakukan, ya. Aduh, tertarik. Nanti juga kami bekerjasama dengan seluruh DTW yang ada di Desa Taru. Kami kerjasama ke Dewan Desa Wisata. Semuanya harus bekerja sama. Juga kami haruskan membuat kedaulatan pangan di masing-masing obyek tersebut. Ada kebunnya, kami berikan pupuk dari sampah yang mereka hasilkan untuk berkebun, khususnya organik. Tujuan kami ke depan adalah di tahun 2002 kami awali biar Desa Taru ini dikenal dengan desa organik itu ya. Wah, tenggara atau megake. Nah, sekalian iki Pak Mengkal, lihatkan iki galah duit sambutan jelas. Nah, ada ndak yang ingin disampaikan kepada pemirsa TVRI dan juga kepada khususnya warga Taru yang nonton saat ini live TVRI, silakan. Kami pertama ya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Desa Taru sudah menerapkan Pergub Bapak Gubernur 47 tahun 2019 tentang sampah berbasis sumber. Ya, tentang sampah berbasis sumber karena kami ingin sejatinya mengedukasi, mengajarkan masyarakat kami biar mereka tanggung jawab dengan sampahnya sendiri, biar bisa diolah dengan baik, khususnya bisa memilah dari rumah tangga. Kami juga mohon kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, marilah kita bertanggung jawab dengan sampah kita sendiri supaya alam Bali khususnya biar bersih untuk menuju Bali era baru dengan Nangun Satketi Loko Bali. Marilah kita implementasikan dalam diri kita sendiri, apalagi dengan Tri Saktinya Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdaulat di bidang pangan,
Badulat di bidang budaya. Itu cuma Pak Lestarikan, Barokah. Oke, mungkin Pak Kadis iki apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Baik. Bali ini terus. Kami dari pemerintah daerah mengharapkan dengan adanya Pergub 47 2019 ini, semua desa adat itu wajib untuk melakukan hal seperti itu. Jadi selesaikanlah sampah itu di desa. Jadi sebagai dengan arahan, selesaikanlah sampah di sumber. Ya. Itu yang sekarang harus dikembangkan terus, kemudian dilakukan pembinaan-pembinaan, motivasi, dan belajarlah di beberapa desa yang sudah cukup bagus, ada di Taro, ada di di Bakti Seraga, di Beleleng, kemudian ya, ada juga di Badung, dan sebagainya. Itu menjadi pelajaran buat kita semua. Desa mereka mampu menyelesaikan, kenapa desa kita tidak? Nah ini perlu partisipasi semua pihak, baik desa adat sendiri, desa dinasnya, kemudian dari ibu PKK, semuanya itu kita libatkan semua pihak. Itu yang penting. Semua Pak Kadis, semua Pak Muka, Rian tukang iki sampun panemoy kalah Inggih. benjang ya bisa kelas simpang oleh Riwaro. Iki Iya. becik simpan iki pemandu iki. Iya. Nah, Rian tukang iki sampun kalah yuk Inggih. ngirim untapin untuk Untuk para para Santi. Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Itu mau dirahayu.